Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana cerita Islami penuh hikmah dipadukan dengan humor yang bikin hati ceria. Hari ini, kami akan membawakan 10 cerita lucu Nuaiman, seorang tokoh penuh kelucuan yang terkenal di zaman dahulu. Cerita-cerita ini bukan hanya mengundang tawa, tapi juga mengandung pelajaran dan kebijaksanaan yang bisa kita renungkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda agar makin banyak yang ikut tertawa sekaligus mendapat manfaat. Yuk, kita mulai dengan cerita pertama yang dijamin bikin Anda terbahak-bahak. Tapi ingat, tetap ambil hikmahnya, ya. Bismillah, kita mulai. 1. Nuaiman dan kambing ajaib. Pagi itu, Nuaiman pergi ke pasar sambil menarik kambingnya yang gemuk. Kambing itu berjalan santai seperti sedang menikmati liburan. Pedagang lain di pasar mulai tertarik karena kambing Nuaiman terlihat sehat dan bersih. "Kambingmu ini gemuk banget, apa rahasianya?" tanya seorang pembeli yang penasaran. Nuaiman tersenyum penuh rahasia, lalu menjawab, "Ah, ini cuma soal makanan yang berkualitas." Pembeli itu semakin penasaran. "Makanannya apa?" "Doa," jawab Nuaiman serius. "Doa?" Pembeli itu melongo, mengira Nuaiman sedang bercanda. "Betul, setiap pagi saya berdoa, ya Tuhan, semoga kambing saya kenyang." Dan hebatnya, setiap hari dia terlihat kenyang, kata Nuaiman dengan muka serius. Pembeli itu mencoba memahami logika Nuaiman, tapi gagal. Dia akhirnya bertanya lagi, "Tapi bagaimana caranya kambing ini tetap sehat dan gemuk hanya dengan doa?" Nuaiman menjawab santai, "Mungkin karena kambing saya lebih sering mengaminkan doa saya daripada mendengar ocehan orang yang nggak percaya." 2. Nuaiman dan kucing pintar. Nuaiman punya seekor kucing yang katanya bisa berhitung. Setiap kali ada tamu, dia suka memamerkan kemampuan unik kucingnya. Suatu hari, temannya datang dan penasaran. "Kucingmu beneran bisa matematika?" tanya temannya tak percaya. "Tentu saja, dia bahkan bisa lebih pintar dari guru matematika," jawab Nuaiman sambil mengelus kucingnya. "Coba buktikan," tantang temannya. Nuaiman menatap kucingnya dan berkata, "Berapa 2 tambah 2? Kucing itu langsung mengeong, meong. "Lihat," dia jawab 4 dalam bahasa kucing. Kata Nuaiman bangga. Temannya tertawa. "Itu cuma suara biasa, Nuaiman." "Tunggu dulu," Nuaiman balas, "kucing ini bisa memahami matematika. Kalau aku bilang, meong, 3 kali, itu artinya 9. Temannya bingung dan akhirnya menyerah, "Kucingmu terlalu pintar buatku." 3. Nuaiman dan cermin ajaib. Nuaiman menemukan cermin ajaib di pasar barang antik. Katanya, cermin itu bisa mendeteksi kebohongan. Kalau seseorang berbohong di depannya, cerminnya akan pecah. "Cermin ini cocok buatku. Aku kan orang jujur," kata Nuaiman sambil tersenyum lebar. Dia mencoba cermin itu di rumah. Berdiri tegak, dia berkata, "Aku adalah pria tertampan di dunia." DUARR. Cermin itu langsung pecah berkeping-keping. Nuaiman terkejut, tapi dengan santai berkata, "Wah, cerminnya mungkin gak tahan melihat kebenaran ini." Esoknya, teman Nuaiman datang dan mencoba cermin baru itu. Temannya berkata, "Aku selalu membayar hutang tepat waktu." DUARR. Cermin yang baru dibeli langsung hancur lagi. Nuaiman hanya menggeleng, "Cermin ini kayaknya nggak cocok buat orang-orang di sekitar saya." 4. Nuaiman dan perahu penyok. Nuaiman meminjam perahu kecil dari tetangganya untuk memancing di sungai. Perahu itu awalnya mulus, tapi ketika dikembalikan, ada penyok besar di bagian sampingnya. Pemilik perahu langsung protes, "Nuaiman, perahuku kenapa penyok begini?" "Oh, itu tadi kena ombak besar," jawab Nuaiman santai. Pemilik perahu bingung, "Ombak besar? Sungai ini kan tenang, mana ada ombak?" Nuaiman mengangguk serius, "Ada tadi. Gara-gara ikan besar lompat ke perahu saya sampai hampir tenggelam." "Ikan besar? Memangnya kamu memancing di laut?" tanya pemilik perahu dengan curiga. Nuaiman tersenyum. "Ya enggak sih, cuma ikannya memang besar sekali. Kayaknya dia tadi habis latihan fitness." Pemilik perahu mendesah kesal, "Lain kali, mending kamu nggak usah meminjam perahuku kalau cuma buat cerita aneh-aneh." Nuaiman menimpali, "Tenang, kalau perahumu rusak lagi, aku akan ganti dengan perahu dari mimpi-mimpiku." 5. Nuaiman dan restoran mahal. Suatu hari,
Noaiman iseng masuk ke restoran super mewah. Restoran itu terkenal dengan menu-menu yang mahalnya bikin orang biasa hanya mampu mengintip dari luar. Saat duduk, pelayan datang membawa daftar menu. "Silakan pilih, Pak," ujar pelayan sambil memberikan daftar menu yang tidak ada harganya. Noaiman melirik daftar menu itu sambil bertanya, "Kok nggak ada harganya? Apa gratis?" Pelayan tersenyum sopan, "Oh, tidak, Pak. Di sini kami tidak mencantumkan harga karena menu kami eksklusif." Noaiman langsung berpikir keras. Setelah beberapa detik, dia berkata, "Kalau begitu, beri saya makanan yang eksklusif buat dompet saya." Pelayan bingung, "Maksudnya, Pak?" "Ya, makanan yang paling murah. Saya nggak perlu eksklusif buat perut, cukup eksklusif buat kantong." Pelayan hampir tertawa, tapi tetap menjaga profesionalismenya. Akhirnya, dia memberi saran, "Mungkin Anda mau memesan roti dan air mineral." Noaiman mengangguk puas, "Itu ide bagus. Tambahkan juga piring kosong supaya kelihatan seperti hidangan mahal." 6. Noaiman dan burung kakak tua. Noaiman membeli burung kakak tua dari seorang pedagang. Pedagang itu bilang, "Burung ini sangat pintar, bisa menirukan ucapan manusia." Noaiman langsung membelinya tanpa berpikir panjang. Namun, setelah 2 hari di rumah, burung itu hanya diam. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Noaiman mulai kesal. "Burung, kamu katanya bisa bicara. Kok diam saja?" Akhirnya, burung itu menjawab dengan suara pelan, "Aku hanya malas bicara sama orang aneh." Noaiman kaget. "Apa maksudmu?" Burung itu melanjutkan, "Kamu belikan aku makanan murah, tapi mau aku bicara seperti profesor. Hidup ini nggak adil." Noaiman mencoba membujuk, "Kalau kamu bicara lebih banyak, aku belikan makanan enak." Burung itu langsung menukas, "Aku nggak butuh janji palsu. Kasih makan dulu, baru bicara." Akhirnya, Noaiman menyerah. "Kakak tua ini lebih pintar debat daripada aku," gumamnya sambil tertawa kecut. 7. Noaiman di kebun binatang. Noaiman jalan-jalan ke kebun binatang. Saat melihat monyet-monyet yang aktif melompat dari pohon ke pohon, seorang penjaga menawarkan makanan monyet kepada pengunjung. "Pak, mau beli makanan untuk memberi makan monyet?" tanya penjaga. Noaiman menatap penjaga itu dengan serius. "Kenapa saya harus belikan makanan buat monyet?" "Supaya mereka senang, Pak," jawab penjaga dengan senyum ramah. Noaiman geleng-geleng kepala. "Monyet itu nggak pernah belikan saya makanan. Kenapa saya harus peduli sama mereka?" Penjaga hampir tertawa tapi mencoba bersikap profesional. "Tapi ini untuk kesenangan mereka, Pak." Noaiman menjawab, "Biarkan mereka mencari kebahagiaan sendiri. Saya juga sering lapar dan nggak ada yang kasih makan." Akhirnya, penjaga itu menyerah sambil berkata dalam hati, "Bapak ini pasti lebih pelit dari monyet." 8. Noaiman dan polisi. Noaiman mengendarai motor tanpa helm, padahal jalanan penuh polisi. Tidak lama, dia dihentikan oleh seorang polisi. "Kenapa kamu tidak pakai helm?" tanya polisi itu tegas. Noaiman tersenyum santai, "Karena kalau pakai helm, rambut saya kusut, Pak." Polisi melongo. "Jadi, kamu lebih peduli rambut daripada keselamatan?" Noaiman menjawab, "Tentu saja, Pak. Kepala saya lebih keras daripada aspal. Nggak bakal apa-apa." Polisi mencoba bersabar, "Tapi itu melanggar aturan, dan kamu bisa didenda." Noaiman masih santai. "Kalau didenda, boleh pakai pembayaran cicilan nggak, Pak? Soalnya gaji saya juga sudah keras, sama seperti kepala saya." Polisi akhirnya kesal dan berkata, "Kamu lebih cocok pakai helm aja biar saya nggak sakit kepala ngurusin kamu." Noaiman tersenyum, "Kalau begitu, tolong belikan helm buat saya, Pak. Saya janji nggak akan lupa pakai." 9. Noaiman di kantor. Noaiman terkenal sebagai karyawan paling santai di kantornya. Suatu hari, bosnya memanggilnya ke ruang kerja. "Noaiman, kenapa laporanmu selalu terlambat? Minggu lalu, kamu janji selesai hari Senin, tapi baru selesai Kamis," kata bosnya dengan nada marah. Noaiman dengan tenang menjawab, "Bos, saya ini mengutamakan kualitas. Kalau saya terburu-buru, hasilnya jelek." Bosnya menahan emosi. "Tapi ini sudah keterlaluan. Kamu selalu alasan." Noaiman tersenyum kecil. "Kesempurnaan butuh waktu, bos. Orang sabar disayang Tuhan." Bosnya menarik napas panjang, mencoba bersikap profesional. "Kalau begitu, saya mau laporan minggu depan selesai tepat waktu."
Jangan terlambat lagi. Nuaiman menatap bosnya dengan ekspresi serius. Baik, bos. Tapi kalau saya selesai terlalu cepat, nanti bos bilang saya kerja asal-asalan. Saya kan nggak mau bikin bos kecewa. Bosnya kehilangan kata-kata. Ya sudah, pokoknya jangan sampai Kamis lagi. Nuaiman mengangguk. Tenang, bos. Kalau bisa, saya malah selesai Jumat depan. Bosnya hanya bisa menepuk jidat mendengar logika Nuaiman. 10. Nuaiman dan sepeda. Nuaiman membawa sepedanya yang rusak ke bengkel. Mekanik bengkel memeriksa ban sepeda itu dengan serius. Mas, ban sepedanya nggak ada anginnya sama sekali. Kenapa nggak dipompa? Tanya mekanik. Nuaiman menjawab santai, saya hemat, mas. Anginnya saya pakai buat tiup balon waktu pesta ulang tahun kemarin. Mekanik terkejut. Tapi kan angin itu gratis. Kenapa nggak langsung tiup aja? Nuaiman tersenyum. Justru itu masalahnya. Saya nggak mau angin saya habis begitu saja. Tiupan saya itu spesial. Mekanik mencoba menahan tawa. Kalau gitu, gimana sepedanya bisa jalan? Nuaiman berkata, oh, saya dorong aja, sekalian olahraga. Mekanik akhirnya menyerah dan berkata, lain kali, mas mending beli sepeda yang bisa jalan tanpa dorong. Nuaiman menjawab serius, kalau sepeda itu bisa jalan sendiri, nanti saya nggak punya alasan buat datang ke bengkel dan ngobrol sama orang sebaik mas. Mekanik tertawa dan berkata dalam hati, orang ini memang unik banget. Alhamdulillah, itulah 10 cerita lucu Nuaiman yang sudah kami sampaikan. Semoga cerita-cerita ini bisa menghibur Anda, sekaligus memberikan pelajaran dan hikmah untuk kehidupan sehari-hari. Kami mohon maaf jika ada kata-kata atau candaan yang kurang berkenan di hati. Semua disampaikan semata-mata untuk menghibur dan berbagi kebaikan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman atau keluarga Anda. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.